teman-teman, sudah 1 minggu ya kita tidak bertemu. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan memulai ibadah hari ini. Tolong Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, bye! Selamat pagi, ketemu lagi dengan Kak Christine, Koko Brian, Kakak April, Kakak Lulu. Gimana kabarnya? Luar biasa. Mari kita memuji Tuhan, kita bunyikan buku Alkitab lalu membaca.
Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Waktu itu, Ahab adalah raja Israel. Ia menikah dengan Isabel yang jahat. Isabel berasal dari bangsa lain. Saat ia datang ke Israel, ia membawa patung-patung berhala dari negerinya. Ia lalu membunuh nabi-nabi Tuhan. Karena itu, Tuhan memutuskan untuk tidak menurunkan hujan di Israel. Tuhan menyuruh Elia menyampaikan pesannya kepada Raja Ahab. Elia berkata, "Raja, engkau harus menghentikan perbuatan Isabel. Jika tidak akan ada hujan di Israel pada tahun-tahun ini." Tapi Ahab tidak mendengarkan perkataan Elia. Ia membiarkan Isabel tetap berbuat jahat. Kemudian, tidak ada lagi hujan di Israel, tepat seperti perkataan Elia. Elia lalu melarikan diri ke padang gurun untuk bersembunyi dari Isabel. Tiap hari, Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberi Elia roti dan daging, dan ia minum dari air sungai Kerit. Tapi kemudian, sungai itu mengering. Tuhan lalu menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Sampai di Sarfat, Elia merasa lelah dan lapar. Elia melihat seorang janda. Ia lalu berkata, "Bolehkah ibu memberi saya sedikit roti dan air?" Ibu itu berkata, "Saya tidak punya roti. Saya hanya punya sedikit tepung dan minyak. Itu adalah makanan terakhir saya dan anak saya." Tapi Elia berkata, "Masaklah itu. Tepung dan minyakmu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan." Ibu itu percaya. Lalu ia pergi memasak untuk mereka bertiga. Elia berkata benar. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Halo adik-adik, apakah kalian sudah menyaksikan cerita firman Tuhan hari ini? Tentunya sudah dong. Nah, cerita firman Tuhan hari ini menceritakan tentang siapa tadi? Menceritakan tentang Elia dan janda di Sarfat. Terus apa yang dapat kita pelajari ya dari cerita firman Tuhan hari ini? Yang pertama yang dapat kita pelajari dari Elia. Elia itu adalah orang yang taat akan firman Tuhan, yang taat akan perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan Elia pergi ke Sarfat, maka Elia juga melakukan hal itu. Elia taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, sehingga Tuhan memelihara Elia. Tuhan memberkati Elia. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari seorang janda tadi? Yang dapat kita pelajari dari seorang janda tadi adalah juga ketaatan dan hati yang baik. Janda itu memiliki sifat hati yang baik. Dia mempunyai sifat yang murah hati. Terbukti ketika pada saat itu, ketika Elia menjumpai janda itu dan minta bantuan kepada janda itu mau menolong. Pada saat itu Elia mendatangi janda itu dan memohon kepada dia, "Tolong bantu aku, berikan aku minum." Dan bukan hanya minum, tetapi Elia juga meminta roti. Nah, pada saat itu awalnya janda itu bilang kepada Elia, "Maaf, aku tidak memiliki roti. Aku hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan sebentar lagi tepung dan minyak itu akan aku masak dan akan aku makan untuk aku dan
anakku, dan setelah aku makan, maka aku akan mati karena aku sudah tidak memiliki makanan lagi. Tidak ada yang dapat aku makan lagi. Tetapi Elia berkata kepada janda tersebut, "Jangan takut, buatkan aku roti terlebih dahulu, baru kamu buat untuk kamu dan anakmu." Sebab firman Tuhan berkata, tepung dalam tempayang tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak juga akan habis. Nah, saat itu janda itu melakukan apa yang diperintahkan Elia. Dia taat, dia melakukan perintah Elia tersebut. Dia membuat tepung itu menjadi roti. Setelah tepung itu menjadi roti, lalu tepung itu diberikan kepada Elia. Dan setelah diberikan kepada Elia, wow, mujizat Tuhan terjadi, adik-adik. Mujizat Tuhan terjadi. Tepung yang tadinya tinggal sedikit dan sudah dibuat roti, ada lagi dalam tempayang. Dan minyak yang sudah dibuat roti tersebut ada lagi dalam buli-buli. Dan dibuat lagi roti oleh janda itu. Dan tepung itu tidak habis-habis. Setelah dibuat, ada lagi, dibuat, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Semuanya itu terjadi karena mujizat siapa? Mujizat Tuhan. Semuanya itu terjadi sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan Nabi Elia kepada janda di Sarfat. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita, adik-adik. Saat ini kita mulai belajar taat dengan perintah Tuhan. Begitu juga bukan hanya taat yang dilakukan janda itu, tetapi kita juga harus memiliki hati yang baik, hati yang suka menolong, hati yang suka membantu, yang suka memberi. Begitu juga dengan janda tadi, memberi teladan buat kita. Meskipun dia kekurangan, meskipun tidak ada makanan lagi yang bisa dimakan, tetapi karena dia taat akan firman Tuhan, makanya janda tersebut mau memberi. Sehingga setelah dia memberi, dia diberkati oleh Tuhan. Hidup janda dan anaknya tersebut dipelihara oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memelihara janda tersebut beserta anaknya. Nah, adik-adik, ayat hafalan minggu ini terdapat pada Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Untuk menutup ibadah ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami untuk taat kepada segala perintah-Mu, untuk taat sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, ajari kami juga untuk saling memberi, untuk saling memperhatikan, untuk saling menolong orang lain. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.